Ini udah diri. Nah, baik. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Kami akan mempresentasikan tentang artikel ilmiah kelompok kami yang berjudul Peningkatan Keamanan Data Sistem Informasi Pendekatan Berbasis Database. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama saya sendiri Magdalisa Anastasia dengan NIM 20231111621. Lalu ada Anggara Wintang Ramadan dengan NIM 202298853. Lalu ada Freddy Oktonier S dengan NIM 26023011702. Lalu ada Agung Joyo Prabowo dengan NIM 26023032222. Lalu ada yang terakhir ada Ratna dengan NIM 260230851. Yang pertama, abstrak poin keamanan digital, yaitu dengan pendekatan teknik kualitatif dan kuantitatif yang menekankan perlunya pendekatan neuron yang melibatkan teknik analisis kuantitatif dan kualitatif untuk memastikan keamanan digital. Dengan pendekatan ini dirancang untuk memberikan pandangan dalam tentang kondisi keamanan. Lalu ada fokus pada pelindungan data sistem informasi yang berbasis di database era digital menyoroti kebutuhan untuk melindungi data yang disimpan dan diolah dalam sistem informasi berbasis database untuk uh, melindungi data agar tidak terjadi serangan. Lalu menjamin keberlanjutan langsung fungsionalitas sistem yang memberikan jaminan upaya keamanan data yang tidak terbatas pada perlindungan, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan fungsional sistem secara keseluruhan. Lalu untuk aspek penting keamanan database, yang pertama ada enkripsi, autentikasi, dan pembatasan akses sebagai elemen kunci. Yang ini merupakan elemen penting untuk diterapkan dalam perlindungan data. Dan selanjutnya ada membangun fokus kondisi kokoh untuk melawan kompleks ancaman keamanan yang terjadi. Itu menekankan pentingnya menciptakan fondasi yang kuat yang dapat menghadapi dan menghadapi berbagai macam ancaman. Lalu untuk integritas dan kerahasiaan data sendiri, itu menyoroti bahwa menjaga integritas dan kerahasiaan data adalah prioritas utama dalam konteks keamanan database. Itu ada langkah peningkatan keamanan yang dapat yang pertama meningkatkan kesadaran masyarakat, yaitu dengan menjadikan pendekatan komprehensif yang melibatkan kesadaran masyarakat dalam keamanan data dengan penerapan teknologi terbaru dan transparansi manajemen dalam kebijakan keamanan. Terus ada yang menciptakan ekosistem aman dan optimal dalam pengelolaan data dengan menetapkan tujuan untuk menciptakan lingkungan yang optimal, di mana data dapat dikelola dengan aman dan efisien. Terus dalam menghadapi tantangan keamanan tersebut, kami menekankan pentingnya mengidentifikasi dan mengatasi kondisi ancaman keamanan dengan cara proaktif bukan reaktif. Terus harapan dalam penerapan langkah-langkah tersebut yang pertama yaitu integrasi langkah untuk menciptakan pelindungan yang aman dengan menyoroti bahwa keberhasilan terletak pada integrasi yang efektif dari langkah-langkah keamanan yang diusulkan. Untuk tujuan efisiensi tersebut, menekankan langkah-langkah ini diarahkan pada pencapaian efisiensi dalam manajemen data. Terus untuk fondasi yang kuat untuk menghadapi perkembangan era digital sendiri, yaitu menegaskan bahwa penerapan langkah ini adalah dasar yang kuat untuk menghadapi dinamika dan perkembangan era digital. Lalu ada pendahuluan. Pendahuluan yang paling pertama adalah keamanan data. Keamanan data pentingnya keamanan data dalam era digital. Nah, ini menjelaskan bagaimana urgensi perlindungan data dalam konteks transformasi digital yang menggarisbawahi bagaimana mendesak untuk melindungi data dalam era transformasi digital saat ini. Terus juga keamanan data digital juga dinilai sebagai pilar keberhasilan organisasi di era teknologi yang menyoroti bahwa keamanan data adalah salah satu pilar kritis untuk keberhasilan suatu organisasi dalam menghadapi digital. Untuk poin kedua yaitu tentang identitas yang terdiri dari serangan cyber, peretas, dan pencurian identitas. Untuk bagian ini kita kompleksitas ancaman dari serangan cyber, peretasan, dan pencurian identitas itu menjelaskan identifikasi dan menjelaskan tantangan utama yang dihadapi organisasi termasuk operasi berbagai ancaman
dalam penyerangan data. Lalu tantangan utama dalam memastikan keamanan data sendiri itu dengan menekankan bahwa tantangan ini tidak hanya teknis, tetapi juga terkait dengan strategi dan kebijakan keamanan. Lalu untuk poin ketiga, keberhasilan organisasi. Keberhasilan organisasi bergantung pada keamanan data sistem informasi. Maksud ini yaitu keterkaitan yang tak terpisahkan antara keamanan data dan kinerja organisasi yang dapat menjelaskan keterikatan erat antara tingkat keamanan dan data dan kinerja keseluruhan organisasi. Next. Bisa dilanjutkan Anggara. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Kali ini saya akan menjelaskan selanjutnya yaitu terkait metode penelitian. Jadi metode penelitian yang kami pakai ada 4, yaitu pertama metode kombinasi data, yang kedua memahami keamanan data, yang ketiga pengumpulan data penelitian, dan yang keempat adalah diversifikasi sumber. Metode kombinasi data adalah pendekatan penelitian menggabungkan data kuantitatif dan kualitatif untuk pemahaman holistik. Yang kedua adalah memahami keamanan data, yaitu fokus pada pemahaman menyeluruh terhadap permasalahan keamanan data. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data penelitian. Data ini diperoleh melalui berbagai metode seperti tes, kuesioner, wawancara, dan observasi. Yang keempat adalah diversifikasi sumber, yaitu memastikan keberagaman sumber informasi untuk mendukung analisis data yang komprehensif. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian dan pembahasan ini adalah terdapat 3 poin, yaitu peran database, keamanan aspek, dan ancaman aspek. Peran database ini adalah database menjadi landasan yang sangat krusial dalam penyimpanan dan pengolahan data. Yang kedua adalah keamanan aspek, fokus pada pembatasan akses, autentifikasi, dan enkripsi sebagai aspek utama dalam menjaga keamanan database. Kemudian ada ancaman aspek. Ancaman utama mencakup kesalahan manusia, serangan SQL atau NoSQL, serta serangan DOS dan DDoS yang memerlukan langkah-langkah perlindungan khusus. Oke, selanjutnya aspek-aspek keamanan data. Ada berbagai macam jenis keamanan data yang bisa diterapkan untuk melindungi data dan informasi yang sensitif. Yang pertama itu pembatasan akses ke data dan service. Aspek ini adalah untuk membatasi pihak-pihak yang tidak memiliki kewenangan untuk melakukan akses data dan memastikan mandatory login entry dan ruangan data secara fisik hanya dapat dimasuki oleh yang diberi kewenangan atau akses. Yang kedua, melakukan autentifikasi pada pengguna. Identifikasi pengguna yang digunakan sebelum memasuki sebuah sistem jaringan atau data. Dan ada beberapa autentifikasi seperti contohnya PIN, biometrik, kata sandi, dan kode keamanan. Yang selanjutnya, inskripsi data sebagai langkah penting. Aspek ini adalah mengubah karakter dari teks menjadi format yang tidak dapat dibaca melalui kunci inskripsi dan hanya yang diberi kewenangan dapat membuka kunci inskripsi tersebut. Selanjutnya, pentingnya menjaga keamanan jaringan dan rutinitas backup data. Selanjutnya, macam-macam ancaman keamanan sistem informasi. Yang menjadi ancaman sistem informasi yang pertama itu ancaman manusia. Tidak dipungkiri bahwa kelalaian manusia menjadi masalah nomor 1 karena dapat menyebabkan kebocoran data penting yang dapat merugikan perusahaan atau suatu organisasi tertentu. Yang kedua, injeksi SQL, NoSQL. Ya, itu serangan ini pada intinya adalah serangan yang memanipulasi data dalam sebuah database dengan menggunakan kode yang berbahaya. Sedangkan yang ketiga, DOS dan DDoS attack. Bentuk serangan ini adalah dengan sengaja mematikan kinerja sistem agar tidak bisa diakses oleh penggunanya. Oke, selanjutnya berikut teknologi keamanan terkini yang bisa dipakai untuk keamanan data. Yang pertama, penerapan advanced encryption standar
atau disingkat AES. Yang pertama, standar enkripsi tingkat lanjut. Yang kedua, algoritma kriptografi yang kuat. Ketiga, pengamanan data sensitif. Yang kedua yang bisa diterapin adalah firewall khusus untuk database. Yang pertama untuk perlindungan data di database. Yang kedua bisa memfilter traffic yang tepat. Yang ketiga bisa mendeteksi dan merespon cepat. Yang ketiga yang bisa dipakai untuk keamanan yaitu sistem deteksi instruksi berbasis pembelajaran mesin. Di dalam isinya yaitu yang pertama lalu lintas jaringan dan perangkat untuk aktivitas berbahaya. Yang kedua identifikasi anomali otomatis. Dan yang ketiga penanganan ancaman berbasis kecerdasan buatan. Selanjutnya berikut untuk hasil penelitian dari beberapa pertanyaan untuk beberapa user. Untuk pertanyaan yang pertama, pemahaman tentang keamanan data. Di sini user sangat setuju dengan nilai 70%. Terus untuk yang kedua, penggunaan kata sandi yang kuat. Di sini user juga sangat setuju 70%. Yang ketiga, pemahaman langkah-langkah keamanan data sensitif. Di sini user untuk netral paling tertinggi 50%. Yang keempat, pentingnya data enkripsi. Di sini user sangat setuju 70%. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu penerimaan pelatihan keamanan data. Sangat setuju 50% dan tidak setuju 40%. Kemudian selanjutnya pertanyaan pada langkah-langkah keamanan organisasi yang paling tinggi yaitu sangat setuju 50%. Kemudian yang ketujuh rutinitas backup data sangat setuju 70%. Hasil kuesioner tersebut menunjukkan bahwa mayoritas orang menjawab sangat memahami keamanan data termasuk menggunakan kata sandi yang kuat, namun terdapat perbedaan pendapat terutama tentang bagaimana melakukan prosedur keamanan saat memiliki informasi sensitif. Meskipun beberapa responden menyatakan ketidaksetujuan, data juga menunjukkan pentingnya pelatihan keamanan data di organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan yang diperluas untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman sangatlah penting. Selanjutnya, untuk simpulan, memiliki 3 poin. Yang pertama yaitu keamanan data dalam era digital, yaitu perlindungan data kritis menghadapi ancaman serangan cyber semakin kompleks, menuntut perlunya keamanan data yang cermat dan komprehensif. Yang poin kedua yaitu pendekatan berbasis database sebagai solusi, yaitu pendekatan yang berfokus pada pembatasan akses, autentikasi pengguna, dan enkripsi, memberikan landasan kuat untuk melindungi keamanan data secara menyeluruh. Dan yang ketiga, kesimpulannya adalah penerapan teknologi terkini untuk meningkatkan keamanan. Penerapan teknologi terkini seperti AES, firewall khusus database, dan sistem deteksi instruksi berbasis pembelajaran mesin memperkuat pertahanan terhadap ancaman keamanan di era digital. Berikut presentasi dari kami, kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.